Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Jayanti. Saya akan mempresentasikan estimasi mean populasi dan uji hipotesis produk domestik bruto atau gross domestic product negara-negara di dunia tahun 2020. Apa itu gross domestic product atau produk domestik bruto? Merupakan keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara baik oleh warga negara maupun oleh orang asing sepanjang produksinya berada dalam wilayah negara itu. Tujuan penulisan laporan ini yang pertama memilih 50 sampel secara acak untuk dilakukan analisis statistik yang lebih komprehensif, lalu melakukan estimasi atas rata-rata GDP seluruh negara di dunia pada tahun 2020 menggunakan sampel yang telah dipilih secara acak, serta membuat hipotesis apakah 50 negara yang dijadikan sebagai sampel itu termasuk dalam low income country. Data yang digunakan untuk penelitian untuk laporan ini berasal dari data Kaggle, dataset dari Kaggle, di mana dataset ini merupakan dataset yang berisi GDP negara-negara yang ada di dunia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2020. Data ini juga dirilis oleh World Bank setiap tahunnya, data GDP ini. Dan untuk lisensi datanya juga sudah lisensi publik. Kemudian, hal yang kedua dilakukan adalah melakukan penyortiran data, lalu memilih sampel 50 data secara acak menggunakan formula pada Microsoft Excel, yaitu formula RAND serta formula indeks dan rank. Kemudian terakhir membuat tabel data sampel. Jadi dari data awal yang didapati dari dataset ini terdapat sejumlah 265 data. Namun, yang bisa masuk dalam populasi hanya sebanyak 200 saja. Sebab dari 265 itu terdapat kategori negara-negara yang tidak memiliki GDP maupun GDP yang bukan satu negara, tapi gabungan dari beberapa negara seperti GDP untuk wilayah Asia Pasifik, GDP untuk wilayah di Eropa, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah dilakukan penyortiran data, ternyata data yang bisa masuk sebagai populasi hanya sebesar 200 data saja. Nah, untuk detail datanya sendiri, ada dari tahun ini sejumlah 265 dari tahun 1960 sampai 2020 ini sudah banyak yang saya hide karena tidak bisa memungkinkan terlihat dalam satu layar, dan untuk pemilihan sampelnya saya menggunakan RAND, kemudian ini indeksnya, indeks dan ranknya untuk memilih 50 sampel secara acak. Nah, setelah itu didapatlah 50 sampel ini. Kemudian selanjutnya dari data-data tersebut dilakukan analisis, dari 50 sampel itu dilakukan analisis data. Pertama, analisis statistik deskriptifnya. Kita mencari mean, nilai maksimal, minimal, median, modus, standar deviasi, variance, dan range. Hasilnya diperoleh seperti yang tertera di layar, namun untuk modus, karena data yang digunakan dalam laporan ini nilainya sangat beragam dan tidak ada nilai yang tepat sama persis antara satu negara dengan negara yang lain, maka ketika kita menghitung modusnya tidak diperoleh. Untuk analisis statistik inference, yang pertama kita melakukan estimasi mean populasi dari diketahui mean sampel sejumlah 413 triliun dengan standar deviasi sampel 265 triliun. Nah, dan tingkat dan asumsi interval kepercayaan sebesar 95%.
Maka untuk mengestimasi mean populasi dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, kita mengetahui berdasarkan central limit theorem, jika populasi jumlahnya besar, jika sampel jumlahnya besar, dalam hal ini N lebih dari 30, dan di sampel kita N-nya merupakan jumlahnya 50, maka mean sampel akan mendekati mean populasi. Nah, berarti probabilitas mean sampel ini berada di antara Z minus alfa per 2 sampai dengan Z alfa per 2. Z ini merupakan normal atau ya standar normal dari batas bawah dan batas atas. Sama dengan probabilitasnya berarti kita meyakini bahwa mean sampel ini berada di antara rentang normal itu sebesar 95%. Nah, dengan probabilitas rentang sampel berada di batas normal bawah dan normal atas sebesar 95% ini diperoleh rentan dari estimasi mean populasi itu dengan rumus mu x plus z critical point alpha per 2 dikali sigma x lebih dari mu x dikurang z critical point alpha per 2 dikali sigma x. Nah, di sini diperoleh hasilnya yang lower atau batas bawahnya sebesar 572 triliun dolar dan yang lowernya sebesar 254 triliun dolar dan yang uppernya sebesar 572 triliun dolar. Dengan demikian, mu x berada pada rentang interval mu. Mu x kita sebesar 413 triliun, masih berada di rentang 254 triliun dan 572 triliun. Sehingga kita simpulkan estimasi mean populasi ini juga berada pada rentang 254 sampai 572 triliun. Kemudian untuk uji hipotesisnya, berdasarkan dataset yang didapatkan dari Kaggle itu, suatu negara termasuk dalam low income country bila memiliki GDP sebesar 691 triliun. Perlu dilakukan uji hipotesis apakah 50 sampel termasuk dalam low income country dengan asumsi tingkat kepercayaan sebesar 95%. Maka langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis antara lain, yang pertama, kita mengetahui konteksnya, population karakteristiknya, yaitu mu-nya adalah mean GDP, Gross Domestic Product country worldwide. Kemudian null hipotesisnya H0, mu sama dengan 691 triliun. Alternate HA, mu lebih dari 691 triliun. Nah, untuk significance level, alfanya 0,05. Nah, lainnya dengan kita melakukan tes statistik, kita cari diketahui variansnya sebesar yang tertera di layar, kemudian sigma X, standar deviasi sampelnya 265 triliun dan N-nya 50. Dengan asumsi sampel lebih dari 50, maka ini termasuk sampel besar dan distribusinya normal. Nah, setelah dilakukan penghitungan, Z mu X dikurang mu dibagi sigma X, maka diperoleh Z value-nya minus 1,046. Nah, minus 1,0 atau jika dibulatkan menjadi minus 1,05. PV kemudian alfanya dibandingkan 0,05 dengan derajat kebebasannya N dikurang 149, maka diperoleh
P-value dari Z minus 1,05 itu sebesar 0,1469. Ini setelah diperoleh dari tabel Z. Nah, karena P-value yang kita peroleh ini lebih dari alfa, maka H0 diterima. Nah, sehingga 50 data yang menjadi sampel tersebut termasuk dalam low income country. Kita tahu bahwa mu suatu negara termasuk dalam low income country jika GDP-nya kurang dari 691. Nah, berarti karena rata-rata dari sampel kita GDP-nya 413, karena itulah kita menerima H0. Kurang dari P-value-nya lebih dari alfa, maka posisinya ini di sebelah kiri alfa, bukan di sebelah kanannya alfa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.